Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mempresentasikan tentang multidimensional database domain akademik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Clementine Doyani Tritasari, Josephine Angelia Pramudia, Sherenia Vita Uswatun Farihah, dan Safira Aulia Azhara. Kemudian latar belakang permasalahannya yaitu perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan setelah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi seperti diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis. Perguruan tinggi ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa. Beberapa informasi penting seperti jumlah mahasiswa aktif, mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu, mahasiswa cuti, dan mahasiswa dropout menjadi indikator yang sangat penting dalam penilaian mutu pendidikan dan perencanaan kebijakan akademik. Dalam praktiknya, terdapat banyak informasi yang diperlukan terkait dengan perguruan tinggi seperti tentang mahasiswa, IPK, riwayat, kelulusan, akreditasi, dan lain sebagainya. Informasi-informasi tersebut disimpan dalam bentuk data akademik yang seringkali tersimpan dalam berbagai sistem operasional yang terpisah, seperti sistem akademik mahasiswa, data program studi, data fakultas, dan data angkatan. Struktur data operasional tersebut umumnya dirancang untuk kebutuhan harian, sehingga kurang optimal ketika digunakan analisis jangka panjang dan pengambilan keputusan pihak manajemen. Oleh karena itu, diperlukan sebuah data warehouse akademik yang terstruktur dan terintegrasi. Dengan penerapan data warehouse, data-data mengenai mahasiswa, IPK, kelulusan mahasiswa, dan akreditasi setiap fakultas dapat dianalisis secara lebih efektif dan efisien. Data warehouse ini dapat diharapkan mampu mendukung penyajian informasi yang komprehensif dan akurat sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian rumusan masalah yang diambil adalah yang pertama, bagaimana jumlah mahasiswa di Universitas Maret jika ditinjau secara keseluruhan studi berdasarkan status mahasiswa. Kemudian yang kedua, bagaimana rata-rata IPK mahasiswa pada setiap program studi dan fakultas di setiap semester. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu, serta berapa rata-rata durasi masa studi mahasiswa. Dan yang terakhir, bagaimana durasi dan perkembangan status akreditasi program studi dari waktu ke waktu. Selanjutnya untuk data warehouse, untuk 4-step dimensional design prosesnya, yang pertama ada jumlah mahasiswa. Itu proses bisnisnya memantau jumlah mahasiswa untuk mengetahui kondisi jumlah mahasiswa secara keseluruhan berdasarkan program studi, fakultas, semester, ataupun status mahasiswa. Yang kedua itu grade-nya, satu baris mempresentasikan jumlah mahasiswa per prodi, fakultas, semester, status. Dimensinya yang pertama ada dimensi mahasiswa yang terdiri dari ID mahasiswa, NIM, dan nama mahasiswa. Kedua ada dimensi prodi yang berisi ID prodi, nama prodi, jenjang, dan ID fakultas. Yang ketiga ada dimensi fakultas yang berisi ID fakultas dan nama fakultas. Dimensi semester berisi ID semester, tahun ajaran, dan semester ke. Yang terakhir, dimensi status mahasiswa yang berisi ID status dan nama status dengan kategori aktif, cuti, dropout, dan lulus. Untuk fact-nya, itu jumlah mahasiswa yang bersifat aditif. Selanjutnya, yang kedua itu IPK rata-rata. Untuk proses bisnisnya itu menganalisis performa akademik mahasiswa. Grade-nya ada rata-rata IPK mahasiswa per prodi, fakultas, semester, dan kategori IPK. Dimensinya ada dimensi mahasiswa yang terdiri dari ID mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, dimensi prodi, yang berisi ID prodi, nama prodi, jenjang, dan ID fakultas. Dimensi fakultas yang terdiri dari ID fakultas dan nama fakultas. Dimensi semester yang berisi ID semester, tahun ajaran, dan semester ke. Dan terakhir dimensi cut IPK yang berisi ID cut IPK dan rentang IPK dari kurang dari 3 sampai 3,49 sampai lebih dari 3,5. Untuk fact-nya rata-rata IPK per prodi yang bersifat non-aditif dan rata-rata IPK per fakultas per semester yang bersifat non-aditif. Selanjutnya kelulusan. Dengan proses bisnis evaluasi kelulusan mahasiswa, grade-nya satu baris mempresentasikan kelulusan mahasiswa per angkatan dan prodi. Untuk dimensinya ada dimensi mahasiswa, yang berisi ID mahasiswa, NIM, dan nama mahasiswa, dimensi produk,
dimensi prodi yang berisi ID prodi, nama prodi, jenjang, dan ID fakultas, dimensi fakultas yang berisi ID fakultas dan nama fakultas, dan terakhir dimensi angkatan yang berisi ID angkatan, tahun masuk, dan tahun keluarnya. Untuk fact atau measure-nya itu terdiri dari durasi kuliah yang bersifat semi aditif, jumlah mahasiswa lulus tepat waktu yang bersifat aditif, dan jumlah mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu bersifat aditif. Selanjutnya, riwayat akreditasi. Yang terakhir, untuk proses bisnisnya, pemantauan status akreditasi program studi. Untuk grade-nya, satu baris mempresentasikan satu periode akreditasi suatu prodi. Untuk dimensinya, ada dimensi prodi yang terdiri dari ID prodi, nama prodi, jenjang, dan ID fakultas. Ada dimensi fakultas yang berisi ID fakultas dan nama fakultas. Dan terakhir, dimensi status akreditasi dengan isinya ID status akreditasi dan status akreditasi. Untuk fact atau measure-nya itu durasi setiap akreditasi yang bersifat non-aditif, jumlah prodi dengan pengembangan akreditasi baik yang bersifat non-aditif, jumlah prodi yang dengan perkembangan akreditasi stagnan yang bersifat non-aditif, dan terakhir jumlah prodi dengan perkembangan akreditasi turun yang bersifat non-aditif. Selanjutnya, ada star skema. Di sini kami memiliki 4 tabel. Untuk tabel pertama yaitu fact jumlah mahasiswa yang menyimpan data jumlah mahasiswa berdasarkan program studi, fakultas, semester, dan status mahasiswa. Tabel ini terhubung dengan dimensi mahasiswa, prodi, fakultas, semester, dan status mahasiswa. Yang kedua ada tabel fact IPK rata-rata yang berisi data dengan nilai IPK yang telah dirata-ratakan. Tabel ini dihubungkan dengan dimensi mahasiswa, prodi, fakultas, semester, dan kategori IPK. Yang ketiga ada tabel fact kelulusan tepat waktu untuk merepresentasikan data kelulusan mahasiswa berdasarkan angkatan. Tabel ini terhubung dengan dimensi mahasiswa, prodi, fakultas, dan angkatan. Yang terakhir ada tabel fact riwayat akreditasi yang menyimpan informasi terkait periode akreditasi program studi. Tabel ini berelasi dengan dimensi prodi, fakultas, status akreditasi, dan tanggal. Oke, selanjutnya untuk bagian visualisasi data. Jadi sebelum memvisualisasikan data, kita itu membuat dulu database-nya melalui SSMS, membuat dengan model data warehouse. Lalu data ini kemudian dikelola melalui SSMS dan dikirim ke SQL Server untuk dibuat OLAP Cube-nya. Tapi untuk membuat OLAP Cube itu kita menggunakan koneksi analisis server. Seperti yang tertera pada layar, di sini udah ada cube yang terdiri atas tabel fact table dan dimension table. Lalu di SQL Server, untuk memvisualisasikan datanya, kita menggunakan tambahan calculation. Itu yang pertama, ada calculation untuk mengukur skor akreditasi, di mana kalau misalkan akreditasinya unggul itu skornya 4, lalu untuk akreditasi baik sekali skornya 3, lalu baik itu skornya 2, dan kalau misalkan belum terakreditasi itu skornya 1. Lalu untuk calculation yang kedua itu ada untuk menjumlah mahasiswa yang lulusnya tepat waktu dan juga mahasiswa yang lulusnya tidak tepat waktu. Lalu yang terakhir itu untuk mengukur rata-rata IPK per eh, rata-rata IPK per fakultas dan per prodi. Lalu dari calculation ini dibuat visualisasi sehingga menghasilkan visualisasi yang interaktif seperti demikian. Yang pertama itu ada jumlah mahasiswa UNS yang menampilkan jumlah mahasiswa angkatan 2020 sampai 2026. Lalu di tengah ini ada slicer untuk memfilter fakultas dan prodi mana yang ingin ditampilkan. Nah, slicer ini itu digunakan untuk insight jumlah mahasiswa per fakultas dan per prodi, lalu rata-rata IPK per fakultas dan per prodi, lalu untuk jumlah mahasiswa lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu itu menggunakan filter nama prodi, dan perkembangan akreditasi itu filternya nama prodi. Jadi semisal kita mengubah fakultasnya menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ini tertera bahwa FEB itu memiliki jumlah mahasiswa 347 dengan rata-rata IPK 2,993.
Lalu untuk misalkan nama prodinya itu kita mau prodi agronomi jenjang S2, itu tertera bahwa jumlah mahasiswanya itu 57 dan rata-rata IPK per prodinya itu 3,0. Lalu jumlah mahasiswa lulus tepat waktunya misalkan di tahun masuk 2020 itu ada 3 mahasiswa, lalu tidak tepat waktunya di tahun 2020 ada 2 mahasiswa. Lalu untuk perkembangan akreditasinya itu dia naik tapi lalu turun tapi naik kembali. Nah, jadi di sini tertera kalau misalkan ditahan di titiknya itu dia pada tanggal 17 Februari tahun 1983 dia skor akreditasinya 2 ya, yang berarti akreditasinya itu baik. Lalu di tahun 1988 dia naik menjadi baik sekali. Lalu 1995 naik menjadi unggul, tetapi pada tahun 2001 itu turun menjadi baik dan naik kembali pada tahun 2006. Lalu selanjutnya di sini ada jumlah mahasiswa per kategori aktif, cuti, dropout, dan lulus. Dan menampilkan per semester. Jadi misalkan ini 2021 itu yang berarti 2020 semester ganjil itu ada 999 mahasiswa yang aktif. Lalu 2020 semester genap itu ada 994 mahasiswa yang aktif dan 5 mahasiswa yang cuti. Begitupun seterusnya, sehingga di total dari 2020 hingga 2026 itu ada 64.974 mahasiswa. Selanjutnya ada kesimpulan dari apa yang sudah kami kerjakan. Jadi kesimpulan ini sudah bisa menjawab dari keempat rumusan masalah yang ada. Yang pertama adalah pemantauan jumlah dan status mahasiswa. Dengan dirancangnya tabel fact jumlah mahasiswa, yang mana tabel ini terhubung dengan dimensi fakultas, prodi, dan status mahasiswa, ini menyajikan informasi mengenai jumlah mahasiswa dari UNS secara lengkap. Dapat ditampilkan data agregat jumlah mahasiswa per fakultas maupun per program studi, serta melakukan klasifikasi berdasarkan status akademik, yaitu aktif, cuti, dan dropout. Kesimpulan yang kedua yaitu tentang analisis rata-rata IPK. Melalui tabel fact IPK rata-rata, sistem dapat menampilkan analisis performa akademik yang ada. Fact table ini terhubung dengan dimensi semester dan juga dimensi program studi. Dan dari sini data warehouse melakukan perhitungan serta menampilkan rata-rata IPK mahasiswa pada tiap program studi dan fakultas di setiap semester. Sistem juga dapat mengelompokkannya ke dalam kategori rentang nilai tertentu. Selanjutnya bisa next. Kesimpulan yang ketiga yaitu tentang evaluasi kelulusan dan durasi studi. Dengan adanya tabel fact kelulusan tepat waktu, sistem dapat mengidentifikasi jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu maupun yang tidak tepat waktu. Tabel ini telah terhubung dengan tabel dimensi angkatan. Dan melalui fact tabel ini, sistem mampu melakukan perhitungan rata-rata durasi masa studi mahasiswa. Hal ini tentu dapat dipakai untuk membantu proses evaluasi efisiensi masa studi di tiap angkatan. Dan kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu tentang riwayat akreditasi program studi. Dengan adanya tabel fact riwayat akreditasi, pemantauan historis terhadap kualitas program studi memungkinkan untuk dilakukan. Sistem ini mencatat durasi berlakunya akreditasi dan merekam perkembangan atau perubahan status akreditasi dari waktu ke waktu. Ini dilakukan berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir SK akreditasi yang berlaku. Selanjutnya bisa next. Dari proyek yang kami kerjakan, terdapat saran yang berguna untuk pengembangan di masa yang akan datang. Yang pertama adalah mengenai perluasan cakupan data. Dengan melakukan penambahan dimensi dan fakta baru yang sebelumnya belum kami tambahkan, yang mana ini juga mencakup aspek perguruan tinggi lainnya, misal data tentang dosen dan pengabdian masyarakat. Lalu saran yang kedua yaitu tentang diterapkannya analisis prediktif. Data historis bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan algoritma data mining. Fungsinya yaitu untuk melakukan prediksi tentang tren masa depan, misalnya proyeksi tingkat kelulusan mahasiswa baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.